Hai guys. Halo. Halo. Hai. Kabar aku baik. Hai guys. Kalian sedang apa? Apakah kalian ngantuk? Atau kalian ayam? Bagi makan. Hai. Run. Gimana guys rananannya? Apakah seru? Loki. Apakah asik? Terima kasih Kak Dakdikduk dan juga di Fortnite Show-nya. Makasih kalian. Mana? Oh iya, aku kira aku salah baca dong. Aku kayak astaga. Oh gitu. Ih parah banget, gak seru. Seru banget loh, tadi seru banget loh. Ekin kabarnya baik. Kalian apa kabar? Ekin lagi udah deh. Iya nih how juga. Oke. Jadi hari ini tuh aku nggak tahu ya. Aku tuh nggak bisa aku ngelis makanan apa aja karena sebenarnya tuh aku nggak inget aku hari ini makan apa aja. Tapi kalian tau gak sih akhiran ini tuh aku lagi bentar ya maaf ya karena aku duduk di lantai jadi agak susah ini posisi kaki aku nih salah ini. Kalian tau gak sih aku oh iya aku kan kemarin kan pilek. Kemarin kan aku pilek kan. Terus habis itu sampai sekarang. Jadi tuh sekarang tuh aku kayak gak bisa mendengar suara apa ya. Kayak lebih agak kayak kupingnya tuh agak kayak ketutup gitu. Benernya jadi gak boleh. Ini iya, kayaknya enggak deh. Kayaknya suara. Apa sih fungsi background? Kenapa sih backgroundnya apa? Backgroundnya gak ada background. Iya, terus habis itu ya udah sih gitu doang. Background baru nggak apa-apa sih guys, sebenarnya nggak pengen juga, cuman kayak aku tuh lagi ngetes sinyal gitu deh, lagi tes ombak asik. Tapi sini jidat aku yang lebih gede gitu deh. Nanti aku pindah lagi lah ke ruangan biasa aku. Tapi apa ya? Tadi aku lupa aku cerita sama mana. Oh iya, pilek. Tapi kalau misalnya suara berubah, itu aku nggak tahu ya. Karena sebenarnya tuh udah nggak terlalu pilek, tapi tuh ngaruhnya ke kuping. Jadi sekarang tuh kuping aku, terus aku kan kayak pakai earphone gitu kan. Aku pakai earphone nih. Terus kayak apa ya? Aku pakai earphone tuh suara kecil juga kedengeran. Tapi makin lama tuh kayak sakit gitu loh. Kuping kamu membesar. Gak ada, kuping aku emang segede ini. Kuping aku gede banget tau guys. Aku nggak tahu kenapa kuping aku besar gini ya. Apakah aku gajah? Apa sih why kayaknya kalau reinkarnasi aku kayaknya reinkarnasi gajah deh. Lihat kuping aku nih. Kuping aku segini. Lihat nih, aku nengok dikit kupingnya udah kelihatan. Terima kasih Kak iSocial Mas Batangnya. Iya kan. Terus kuping tikus. Terus tuh kalau misalnya katanya sih sebenarnya tuh kayak kalau misalnya orang-orang ingin bahasanya menghibur, enggak sih, bukan menghibur apa ya, misalnya aku bilang aduh kok kuping aku gede ya, terus biasanya orang tuh bilang enggak kok nggak segede itu gitu kan. Terus habis itu aku kasih unjuk kayak ini kalau misalnya apa sih dikecilin biar apa. Iya, aku kira volumenya dikecilin suara ngomong aku. Ini udah paling kecil loh. Ini kecil banget sumpah, aku kayak lagi bisik-bisik. Karena gak enak gitu ngomong sini kayak agak gema atau kayak karena kuping aku ya. Tapi katanya kuping gede itu adalah sebuah kelebihan loh guys. Kuping itu indera keberapa sih? Indera ke-1, indera kedua, indera ketiga, indera keempat, indera keenam. Jadi katanya tuh dia nih kalau ini kalau misalnya kupingnya segede ini itu bisa mendengar yang tidak bisa didengar oleh manusia bisa. Terima kasih Kak Andika. Oleh manusia biasa. Bayangin
Ini kenapa alasan tuh aku bisa berkomunikasi sama hewan-hewan di muka bumi ini. Apa alasannya? Nih, biasalah. Kuping aku tuh lebih gede dari jidat aku guys. Gak percaya ya? Nih, terima kasih Kak San Ekinnya. Nih ya, ini segini ya. Segini. Ini gak ada dikecil-kecilin, gede-gedein. Terima kasih Kak Pite toanya. Segini. Tuh. Lebih gede dari jidat aku. Ini ya, ini tuh udah ada rambut di sini. Berarti ini nggak dihitung jidat. Ini tuh segini, kuping aku segini. Nggak digedein nih, lihat ya. Nggak ada di-cut. Ini bukan editan nih, kuping aku segini nih. Nih kuping aku segini kan, segini. Terus abis itu aku gini nih, lihat nih, nggak berubah nih. Ini tangan aku nggak berubah. Nah, bam, lebih gede lagi sekarang. Kok lebih gede sih? Bam, segini kupingnya. Astaga, ini mah lebih dari mochi. Terima kasih kayak arahannya. Nggak gitu hitungannya. Terus gimana? Mau pakai meteran, pakai penggaris? Aku ada nih. Terima kasih Kak Faris Ekinnya. Terima kasih Kak Rafael Fireworksnya. Sering nguping kayak gitu nggak ada ya, nggak ada. Kata siapa sering nguping kayak gitu. Terima kasih Kak Hendra toanya. Jidat dihitung pakai apa? Pakai lebar bukan panjang. Terima kasih Kak Faris Fireworksnya. Oh jadi segini? Gak bisa dong. Curang lah, panjang lah. Segini, masa segini mah melebihi alam semesta dunia. Terima kasih Kak Pasukan Bebek hanya. Terima kasih Kak Surya setannya. Aduh, aku ukur ya. Aku ambil penggaris deh nanti deh. Besok kapan-kapan deh aku siapin deh. Kalian sih nggak percaya sih. Nggak bisa, tic-tac-toe nggak muat di sini. Terima kasih Kak Matthew Arcade Game-nya. Pakai jangka sorong, nggak bisa, nanti ketusuk, berdarah dong. Jadi topik kuping atau jidat nih? Kuping maunya, tapi ini dialihkan menjadi jidat. Sebentar. Oke, kalau nggak kayak gitu gimana cara ukurnya? Pakai jengkal. Nih, jidat aku adalah sejengkal ini. Nggak sejengkal, maksudnya segini ya. Sejempol deh. Coba ukur kuping. Lebih lagi. Apaan sih sejari? Jidat sejari normal. Emang ada jidat sekuku segini? Gak ada. Terima kasih Kak Faris Fireworksnya. Gak ada jidat sekuku kayak gini. Masa jidat segini? Normal. Kalian tuh melihat jidat aku tuh seperti melihat jidat gajah kayaknya nih. Kayak udah jidat paling, udah kayak world record apa sih? Terima kasih Kak Wish Levo Balon Pesta aja. Udah kayak inian apa namanya? Masuk orang dengan jidat terbesar di dunia gitu. Kalian tuh itu tuh melebih-lebihkan. Itu namanya hiperbola. Parah banget. Tuh kan? Masa jidat disama-samain nama lapangan bola? Gak jelas, bukan aku yang gak jelas. Aku mah jelas. Aku jelas banget nih. Lapangan udah ganti topik. Aduh, sorry. Aduh, kok dia nggak ini ya, kayak suaranya kayak aneh gitu. Apa? Ini lebih parah apa? Padahal runway bandara parah banget, itu gede banget. Gak ada ya. Terima kasih Kak Pasukan Bebek Balon Udaranya. Betul, sorry ya guys kalau aku nggak kelihatan komen kalian, karena aku sebenarnya lagi kayak aku buram tahu dari sini, serius. Agak susah baca. Kalau dari sini lebih buram lagi. Dari sini lebih buram lagi. Makanya aku kaget tahu waktu aku tes mata tuh ternyata minus aku nggak segede itu. Karena enggak, aku cuma pilek doang kemarin.
kemarin ya, cuman sekarang tuh udah enggak. Cuman tuh kayak mengaruh ke kuping aku gitu loh. Aku sampai kepikiran nih kupingnya apa nih kalau misalnya pakai topi ya guys, nih kalau pakai topi kuping aku tuh nggak bisa masuk. Kayak kuping aku itu normal gak sih? Kayak nggak normal deh, nggak tahu deh. Pokoknya tuh kayak agak gajah banget gitu loh. Kayak aku langsung kayak merasa kayaknya kuping aku melebihi besarnya kuping mamut di dunia ini. Aduh, udahlah, masa nggak percaya. Sebenarnya kuping lebih normal sih. Jidat aku lebih normal sih kayaknya. Terima kasih Kak Faris Fairworks-nya. Kalau misalnya jidat aku, kalau misalnya nggak normal. Guys, kalau misalnya jidat aku nih, misalnya aku udah nggak punya jidat, kalian gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Apa sih, masa musuhan sama jidat? Terserah lah. Ngomong sama pintu. Kok takut? Karena nggak punya jidat. Maksudnya nih, misalnya kayak waktu itu aku kan pernah pakai poni. Gimana perasaan kalian melihat Ekin dengan poni tidak punya jidat? Parah banget Ocean kalau nggak punya jidat. Bukan gitu, maksudnya bukan jidatnya hilang. Masa jidatnya hilang? Tapi waktu aku pakai poni ya, itu tuh masih jidat banget tau. Karena poninya tuh setipis itu, jadi kayak beneran poni aku tuh. Terima kasih Kak Kansa hadirnya. Jadi itu maksudnya tuh masih ada jidatnya gitu loh. Nah sedangkan tuh aku tuh nggak pernah pakai poni tuh beneran kayak gak ada jidat gitu loh guys. Kayak beneran kayak itu tuh masih ada jidat gitu, ngerti gak sih? Masih ngomong apa sih aku ngomong? Itu iya kan? Itu poninya tuh poninya tuh kayak bisa scan barcode gitu loh. Kalian tau gak sih barcode yang di aplikasi musik itu? Itu mirip banget. Tapi kayak dia tuh kayak barcode yang berjarak gitu loh. Terus aku tuh bingung juga sih kenapa bisa kayak gini ya. Terus tuh aku juga bingung kok aku bisa tahan gitu dengan poni gitu. Saya itu aku potong sendiri sih BTW. Sebenarnya bagus ya, jujur sih bagus ya. Guys, maaf guys, komennya hilang. Terima kasih Kak Matthew, takutnya. Iya, ngomong apa tadi? Jidatnya kenapa? Jidatnya sudah berubah menjadi kuping. Poni sisir bolong. Parah. VC lah, VC. Si VC gak? Ayo VC lah guys. Ayo kita VC. Terima kasih Bang Cepi toanya. See you tanggal 15. Yay. 15 doang nih. Ekin aku VC bisa lihat jidat gak bisa. Kalian kalau VC sama aku, nanti jidat aku tuh lagi hilang. Mau ngobrol gak? Ngobrol apa? Testimoni VC. Yang pertama asik banget, asik. Parah banget. Oke, gak baca parah banget. Testimoni VC Ekin. Pertama, aduh orangnya tuh baik banget, sumpah guys. Sumpah orangnya tuh baik banget. Kayak waktu awal masuk tuh kayak ibarat tuh kita udah kenal 1 bulan, kayak udah 1 tahun kenal gitu deh. Kayak kedua testimoni VC. Kedua tuh orangnya selain baik tuh kayak ada aura-aura kayak bagus gitu deh. Dan juga itu tuh seperti menyembuhkan sakit-sakit aku gitu loh guys. Jadi tuh sebelum aku VC aku tuh kayak radang gitu kan. Terus setelah aku VC aku sembuh, full sembuh sama Ekin, bayangin. Itu testimoni VC Ekin. Masih banyak sebenarnya sih, cuma nanti ya. Terima kasih Kak Rafael balon pestanya. Nanti aku taruh di highlight ya. Iya real kan, bener banget. Terima kasih Kak Kansahi takutnya. Harus VC. Terima kasih Kak Manggala jari hatinya. Ekin, apa? Guys, hilang.
Jadi Hani sudah melakukan apa, Kin? Hani aku sudah melakukan run. Terima kasih Kak Septa fireworksnya. Kalian mau tahu MBTI aku nggak? Terima kasih Kak Rafael. Tahu gak sih, aku tuh tes 2 kali dan dua-duanya itu sangat amat berubah, guys. Aku nggak tapi aku nggak nanti deh kapan-kapan deh. Aku nggak Kalian tau gak sih orang yang memiliki MBTI yang kurang lebih tuh mirip sama aku siapa? Terima kasih Kak Eko, setannya. Punya MBTI tuh yang mirip sama aku. Jemima. Sebenarnya nggak mirip sih, tapi kayak kurang lebih kayak ada beberapa tuh yang sama gitu kan. Kalau misalnya I kan ada N, ada S, ada I, N kan ada N atau S kan. Terus habis itu ada apa aja sih? Ada apa lagi sih? Kin tidur besok sekolah. Iya lagi besok Senin. Kamu F atau T? Aku apa ya? Aku F lagi. Terima kasih Kak Vel, bang pestanya. Tapi aku nggak tahu ya, karena tuh aku harus tes kayak bener kayak aku tes 2 kali. Enggak sih, aku tuh dulu tuh pernah tes pas kayak aku masih SMP tuh aku tes. Itu beda. Itu aku terus habis itu aku tes lagi aku I. Terus habis itu aku tes lagi karena aku merasa tuh aku pokoknya yang kedua tuh aku N. Yang pertama aku S, aku nggak merasa aku S dong. Terima kasih Kak Faris Fireworks-nya. Aku nggak merasa nih, aduh kayaknya aku bukan S. Ganti bahasa, ganti language gitu. Ganti language deh tesnya gitu. Terus habis itu aku ganti, ternyata bener aku bukan S tapi N. Karena emang aku nggak mungkin S, jadi aku kayak, ini aku nggak mungkin S sih. Aku 5 kali tes I terus, demi apa sih? Terima kasih Kak Sandi Fireworks-nya. Bisa gak sih dites kayak langsung dari kayak di scan aja dari otaknya gitu loh? Karena tuh aku nggak bisa. Aku kayak misalnya ya apa ya, misalnya pertanyaannya kamu memilih untuk apa, ayo. Terima kasih Kak iSocial Mas Batangnya. Misalnya kayak kamu memilih untuk pergi pergi ke tempat yang lebih crowded daripada ke tempat yang enggak gitu. Nah aku kan kadang mau kadang enggak. Terus kan dia kan lebih baik tuh nggak milih tengah kan guys. Terima kasih Kak Eko toanya. Terus tuh kayak dia tuh apa namanya, kan kalau misalnya apa, aku jadi nggak tahu gitu loh, kayak tidak tahu diri sendiri gitu. Kayak nggak tahu diri sendiri gitu deh. Kayaknya nangis. Lagi nangis banget nih, aku lagi sedih. Tidur kalau ambil tengah mulu emang jadi ragu-ragu hasilnya. Iya kan, tapi tuh kayak galau gitu ke tengah atau kiri kanan. Ingatlah. Apa utuh-utuh apaan? Sampai jam berapa live-nya Kian? Ada deh. Jadi hasil tes MBTI kamu apa? Ada deh. Kamu INFJ atau ISFP? Aku apa ya? Nanti aku cek lagi guys, aku lupa. Tapi pokoknya tes MBTI aku yang pertama banget dan ini sangat berubah. Itu waktu aku SMP, tapi kayak baru OTW SMP atau kayak udah SD gitu deh. Terima kasih Kansa GGWP-nya. Jadi itu tuh aku kayak apa ya? Pokoknya itu deh. Emang jadi sedih, apanya yang sedih? Siapa yang sedih? Aku sedih. Oke, bahas MBTI VC. Mantap. Aku lupa deh. Pintu. Oke. Aku boleh kenalan gak? Boleh banget, boleh banget. Seperti yang sudah aku bilang, keuntungan VC Ekin sangat banyak. Ada 5 poin. 1, yang pertama, menjadi instan bahagia. 4-nya ada pokoknya. Coba dulu. Kenalan lagi. Oh boleh. Boleh. Apa sih? Ini sabar. Kenapa aku dipanggil Ecup?
Kenapa aku dipanggil Ecup? Dari Ejup berubah jadi Ecup. Terima kasih Kak Sandi Ekinnya. Hati-hati apa? Gak ada ya, aku gak marahin. Kecuali kamu udah lama gak VC gitu sih. Enggak lah, aku gak marahin lah. Berarti aku salah VC, Kim. Enggak, itu tadi salah. Eju versi Ututu. Ututu tuh apaan sih? Ututu tuh apaan? Siapa yang bikin Ututu tuh? Tapi aku inget kalau nggak salah tuh Aita kata terakhir ya. Iya, pokoknya Aita kata terakhir tuh aku kayak aku ngeledekin siapa ya guys? Aku ngeledekin Kanacia. Terima kasih Kak masukan bebek hanya. Aduh. Ya ampun. Maaf ya Kak. Ya lagi. Itu tapi Aita kata terakhir, sedih banget gak sih? Terima kasih Kak Eko, semangat Kaknya. Apa tuh? TNM apa itu? Terima kasih Kak Faris Ekinnya. Iya ya. Bentar guys, aku gak bisa ngomong tau. Bentar. Ih, masa waktu itu ada suatu saat ya, aku kan mau tidur nih. Terus hidung aku tuh kayak suling gitu loh. Bukan. Iya kayak suling. Jadi aku kayak beneran suling banget gitu loh pas tidur. Aku sampai nggak bisa tidur. Karena kayak terus kalau misalnya kan kayak kalau misalnya dari mulut kan nanti kena leher kan, terus jadi kayak kering gitu. Tapi dari hidung kayak suling, kayak keberisikan gitu loh. Jadinya apa sih ini? Gitu deh. Terus aku kan ini ya, makmal pakai sereal enak banget. Aku cinta sereal. Apalagi ya, pokoknya pernah apalagi ya, aku lupa deh. Oh iya aku kan sebenarnya nih, aku adalah menurut aku ya, ini menurut aku konsumsi gula tuh dikit guys. Sebenarnya nggak dikit juga sih, tapi itu termasuk yang lebih dikit daripada biasanya gitu loh. Astaga, dikit, gak sebanyak itu. Makanya karena aku nggak sebanyak itu, aku jadi tuh nggak bisa gitu loh guys kalau misalnya makan gula. Maksudnya kayak kalau misalnya makan gula banyak tuh aku bisa langsung panas dalam. Sampai tuh kayak Jemima nanya gitu deh, harus oh iya, PM nasi putih itu juga gula, bener? Iya kan? Iya katanya mengandung gula. Tapi aku iya sih. Ngomong apa sih? Itu deh. Cuman menurut aku kalau misalnya gula tuh aku masih bisa makan. Tapi kalau coklat aku gak bisa makan. Karena sebenarnya dulu tuh aku ini kan, bukan dulu sih. Kalau coklat tuh aku sebenarnya alergi. Tapi menurut aku tuh kalau misalnya alergi tuh bisa disembuhkan dengan semakin kita konsumsi. Jadi aku suka makan coklat. Aku makan terus coklat. Jadi aku tuh suka makan coklat gitu loh sebenarnya. Tapi habis itu aku nggak tahu kalau aku tuh pokoknya find out kalau misalnya aku tuh nggak bisa makan coklat itu waktu umur berapa ya, 3 kayak 3 atau gimana ya? Pokoknya dulu kan aku suka makan permen. Terus kayak akhirnya tuh makan coklat, terus habis itu ternyata habis makan coklat tuh beneran sakit gitu loh guys. Cuman menurut aku kalau misalnya alergi tuh bisa disembuhkan dengan makan terus, ngerti gak? Jadi misalnya kita alergi coklat, ini makan terus lama-lama sembuh, ya gak sih? Gitu. Jadi aku suka mengeyel tetap makan gitu loh. Tapi kalau makan tuh biasanya suka sakit gitu. Cuman kayak aku nggak bisa, aku cinta banget sama coklat, jadi nggak bisa. Jadi kayak pengen banget makan terus coklat gitu loh. Aku suka banget sama coklat sebenarnya. Makanya kalau misalnya bikin cookies gitu, aku yang makan. Karena kalau misalnya aku yang makan, aku makan satu aja tuh itu udah batas maksimal aku guys.
Kalau aku makan lebih dari 1, aku bisa kayak langsung sakit gitu. Terima kasih Kak LC Ekinnya. Tuh kan dibilang aku bohong. Pantas kamu ompong. Aku nggak ompong, itu dulu. Nggak ompong juga. Aku nggak ompong ya, gigi aku banyak nih. Tapi kok dia kayak mau bolong gitu di tengah. Retainer aku udah mau patah. Apa udah harus ganti ya? Harus ganti gak sih retainer? Ada batas gantinya kah? Giginya jarang-jarang. Woi, parah banget, gak ada ya. Ini deket-deket. Giginya bagaikan ini rumah Jakarta. Yang tengah. Iya lagi. Iya lagi. Ih, kok yang tengah agak spasi dikit? Ih. Aku mau lagi sekarang aku mau lagi. Ih, malu banget. Aku udah pakai retainer loh. Ya kok dia jarak gitu ya guys. Ih, kok gigi aku berjarak ya? Masa aku mau ompong? Nanti kalau ketahuan mama aku diomelin tau. Retainernya gak dipakai. Padahal tuh males tau. Aku pakai retainer aku gak bisa ngomong es. Aku gak bisa ngomong, susah banget. Lagi ngapain sih tidur ngomong? Cuman kan aku pengen ngomong aja ya gitu. Maksudnya aku pengen ngomong aja gitu sebelum tidur. Aku pengen ngomong sebelum tidur tapi gak bisa ngomong, bayangin. Coba. Mana ada sih social distancing? Ini gak ada, ini gak terlalu berjarak. Gak mau ngomong. Pakai behel lagi gak bisa, gak segampang itu. Oke, mulai hari ini aku bakal pakai retainer terus. Masa musuhan sih? Enggak, ini biasa aja, ini gak sejauh itu loh. Ini giginya biasa aja. Ini gak terlalu jauh. Itu jangan dikit doang lah. Itu normal. Iya lagi. Jadi kalau aku kalau misalnya aku VC ompong tengah, kalian masih mau VC nggak? Kalau misalnya aku kalau misalnya VC terus habis itu aku kayak giginya tuh kayak tengahnya bolong gitu, kalian takut kalian? Kalian takut? Iya nanti parah banget VC sambil nahan ketawa. Hargai gigi Ekin. Hargai gigi-gigi yang sangat bekerja keras untuk makan ini loh. Aku waktu masih pakai behel, aku makan kepiting guys. Aku beneran makan kepiting. Makan seafood, makan apa ya? Es krim yang pops. Pokoknya yang digigit gitu loh. Yang digigit itu aku juga menggigit. Apalagi ya, aku parah deh dulu makannya. Pantes ya kayak agak gagal gitu. Astaga, pantes lama. Aku paling lama tahu, termasuk lama gitu. Kadang kalau pakai kawat gigi tuh range waktu 1 tahun. Kalau misalnya mau rapin gigi itu 1 tahun udah rapi. Kalau misalnya mau mundurin gigi 2 tahun seharusnya. Kalian tau nggak aku pasang behel berapa? 3,5 tahun. Itu beneran aku 3,5 tahun aku pakai kawat gigi tuh. Aku nggak tahu ya itu salah aku atau salah giginya. Salah giginya lah. Iya, padahal aku dari kecil pasangnya, masih gampang kan gerakin giginya. Bayangin, dari kecil aja kan lebih gampang gerakin gigi. Bayangin kalau aku pasang pas umur 20. Ada kali 10 tahun pakai behel aku. Gak kata. Oh gini, sekarang ketawanya diledekin sih. Iup gakin, jujur iup banget. Terus kayak setelah udah lama kayak baru lepas tuh aku masih iup. Gimana ya? Sewaktu lepas tuh aku masih iup kayak, aduh ini cerita penting sih. Ini tuh kalau buat kalian yang mau pasang ya. Aku nih alumni 3 tahun setengah bulan. Mana ada sih setengah bulan? 3 tahun 3 tahun 6 bulan. Jadi aku bisa ceritain semuanya nih. Aku tahu nih. Aku tahu sampai cara pasangnya. Aku udah tahu.
karena aku setiap bulan kan kontrol ininya kan, kontrol behelnya kan, jadi aku tahu guys, aku tahu cara pasangnya. Udah, siapa yang mau pasang behel udah sama Kin, let's go. Bayarnya berapa Kin? Seikhlasnya aja ya. Seikhlasnya aja ya, aku sih nggak apa-apa ya, karena tuh ini demi kebaikan semua orang-orang yang ada di IDN Live ini hari ini. Enggak, tapi nanti kayak butuh trial dulu deh. Ekin bisa pasang atap kamar nggak? Yang bener aja. Bisa sih. Tapi kalian tau gak sih orang yang paling masa cabut parah banget, gak, aku nggak gitu ya. Orang yang paling bisa benerin sesuatu, maksudnya apa ya? Maksudnya tuh kayak benerin gigi, enggak, bukan benerin gigi, benerin kayak apa ya, konstruksi gitu loh guys. Kok konstruksi sih bahasanya, ada yang lebih ini nggak, lebih easy gitu. Apa sih bahasanya, bisa benerin kayak masang-masang gitu loh, kayak masang meja, masang lemari, masang ini. Bukan Ekin, ini ada lagi, ini jago banget. Ini tuh bukan masang mainan ya, ini beneran tukang bukan adalah Rili. Dia tuh jago banget, aku nggak tahu kenapa dia tuh beneran kayak orang beneran bisa masang gitu loh. Tapi bukan masang, dia tuh kalau misalnya mainan aku nggak tahu ya dia jago atau enggak ya, tapi tuh dia kalau misalnya masang meja, terus masang kursi, masang apa, pokoknya masang kayak gitu dia jago banget. Iya, dia jago. Kenapa ya bisa ya? Apakah itu gift guys? Dia tuh namanya diberikan. Terima kasih Kak Nazia Ekinnya. Dia tuh kayak diberikan suatu apa ya? Dia bangun rumah sendiri. Iya kali. Jujur nggak tahu. Bisa jadi sih. Dia tuh pokoknya ada beberapa barang di rumah dia tuh dia yang masang, kayak rak piring itu dia yang masang. Terus apa ya, meja dia yang masang, meja adeknya dia yang masang. Aku kayak, terus habis itu kayak dia tuh kemarin kayak mau masang apa gitu, kursi, dia lagi yang masang. Ya kan, keren banget kan. Aku sampai mikir kayak nanti kalau aku bangun rumah, aku nggak perlu ini lagi deh, aku udah nggak perlu. Terima kasih Kak Faris kucingnya. Aku udah gak perlu nge-hire orang-orang lain, tinggal aku ini aja minta tolong Rili, udah gampang, easy. Terus harganya apa? Harga teman, udah gampang banget, langsung jadi rumah 3 tingkat. Ngapain aku? Ini bukan cerita bohong, bukan. Ini bukan cerita rakyat, ini adalah cerita Ekin. Iya, Rili bisa bangun rumah kayaknya. Dia bisa bangun candi. Kayaknya aku sebenarnya aku pengen tahu guys bangun rumah. Aku pengen banget bangun rumah. Aku sangat ingin bangun rumah loh. Aku kayak suka gitu loh liatnya. Tapi kayak malas gitu loh. Karena aku baru bangun tidur aja, baru jalan dikit ke kamar mandi udah keringetan. Gimana aku bangun rumah? Itu udah bukan keringetan lagi, nanti Jakarta hujan. Kenapa tuh? Banjir deh, banjir kena keringat. Aduh, jorok. Kalau kamu biasanya ngerusak? Gak ada, aku gak ngerusak. Emang rumahnya tidur? Ya terserah deh. Jujur mata aku ngantuk. Gimana kalau kita tidur sekarang juga? Nggak lantar aja, bentar lagi ya. Terima kasih Kak Bagus Ferex-nya. Sabar, ngantuk guys. Kasih aku ini dong, kasih aku pembicaraan. No, enggak, ntar, belum. Jam 10 lah.
Gak deh, jangan deh, jam 9.40. Bentuk bumi apa? Cireng. Besok jangan lupa pap seragamnya. Iya, terima kasih sudah mengingatkan ya. Nanti aku foto pakai ini deh. Terima kasih Kak Alvin toanya. Tapi kenapa ya guys, kayak back to kalian tuh kalau bisa. Bentar. Terima kasih Kak Bagus banget pestanya. Bentar. Halo? Iya, halo? Susah ya ngomong ya? Kenapa sih? Tadi aku gak sesulit ini deh. Terima kasih Kak Evan banget pestanya. Dia sebenarnya kayak sebenarnya dia tuh bukan pilek kayak gitu loh guys, tapi kayak ngomongnya gitu loh, kayak bikin kayak hidungnya tuh sedikit ketekan gitu loh, kayak hidungnya tuh kayak diginiin. Gak usah apa, jangan, gak usah. Oh itu iya Bindeng bener. Bindeng tuh yang buku itu ya. Bindeng bukannya buku. Hahaha, Binder. Hahaha. Hahaha. Terima kasih Kak Evan Fireworks-nya. Oh iya. Bindeng bukannya ikan. Bandeng. Aduh, Bandeng bukannya kota. Aduh, Bandung. Oke deh. Udah. Sudah. Itu lucu loh. Itu lucu banget. Kenapa Kak kenapa pakai apa? Bandung nggak jauh. Bandung dekat tuh. Dulu aku main apa ya kayak gitu. Aku ya pernah tahu kayak main itu tuh lama banget, kayak beneran kayak dilanjutin sampai lagi makan tuh aku ya tetap lanjut gitu. Itu kesukaannya Kak Intan tau guys kayak gitu. Bandung jauh kalau jalan kaki. Iya ya. Yang dekat terima kasih kata tatoannya. Ekin, saran lagu yang enak didengar dong. Apa ya lagu yang enak didengar? Banyak kok, semua lagu enak didengar. Sebenarnya genre musik yang aku suka tuh berubah-ubah tuh guys. Kayak aku bisa suka R&B, terus aku bisa suka, tapi dominan R&B deh kayaknya. Terima kasih Kak Tata kotak pensilnya. Kok Rili bisa tahu ya? Kayak dia tuh kok dia bener ya? Apalagi asik semua lagu coveran aku. Genre favorit Ekin Tuesday, asik. Aku jadi nggak seneng deh ketawa. Ini gara-gara siapa nih bilang Ekin ompong? Udah aku nggak bisa. Udah ini nggak bisa. Aku jadi nggak bisa ketawa. Aku tiap ketawa tuh kayak melihat gigi. Itu namanya apa? Menjadi tidak percaya diri guys. Terima kasih Kak Fun Fireworks-nya. Padahal nggak ompong, nggak bisa, nggak boleh. Terima kasih Kak Elce toanya. Enggak, dia nggak seburuk itu. Ketawanya tutup mulut aja nggak sih Kin? Nggak bisa. Dulu tuh aku bisa, sekarang aku udah nggak bisa ketawa tutup mulut. Karena sebenarnya tuh kayak
Karena tuh waktu itu kan aku ketawa tutup tutup mulut gitu kan, ketawa tutup mulut tuh gimana gini gitu ya, ketawa tutup mulut gitu. Nggak bisa dong, susah, nggak bisa, susah banget. Ketawa tutup mata, astaga, jangan, nanti nggak kelihatan. Ketawa kalau pakai tangan, kenapa kalau pakai tangan susah ketawanya? Ya nggak bisa, orang pakai mulut. Ketawa tutup terserah deh. Aduh, ketawa tutup hidung. Gak apa-apa tutup mata. Gak apa-apa. Gak apa-apanya tutup mata. Terima kasih Kak Vicky, get pribadinya. Makasih. Makasih Kak Vicky. Bersin buka mata. Nah itu, bersin tuh tutup mulut. Ketawanya diketik aja, gak mau. Guys, emang aku pernah bilang ketawa Jemima kayak bapak-bapak ya? Gak ada loh. Gak ada, tahu gak sih? Aku gak pernah ngomong apapun ya. Terus tiba-tiba dia datang ke aku. Terus habis itu dia bilang, apa? Gin, kamu bilang ketawa kayak bapak-bapak ya? So kayak, gak pernah aku ngomong ketawa dia kayak bapak-bapak. Gak pernah. Sekalipun gak pernah. Ada. Mana buktinya? Gak ada, sama sekali gak ada. Lagi ketawa Jemima normal. Ya kadang berubah-ubah sih. Sumpah dia ketawa tuh kayak sesuai mood. Gak pernah. Terus ada lagi nih fitnah satu lagi ya, aku lupa. Oh iya, katanya apa ya, Jem diomongin sama Ekin di live atau apa gitu. Katanya begini. Terus habis itu dia nanya aku lagi, Kin, kok begini gitu. Terus habis itu bukan dia gak nanya aku ya, dia nanya, dia nanya, Kin, apa namanya, kayak ngomong apa gitu, aku lupa deh. Terus itu kayak, wah fitnah. Astaga. Bayangin lah, aku difitnah berapa kali. Itu baru Jemima, belum Kagia, belum Rili, belum Ekin. Itu kayak astaga. Itu bukan fakta. Itu bohongan. Gak ada ya. Itu bohongan sih. Gak ada, masa kalian yang di aku bohongin, gak ada. Seru lagi. Ekin. Gak ada, aku gak pernah ngomong apapun gitu loh. Yang kayak, gak tahu ya, atau mungkin aku ngomong tapi aku lupa ya. Gak tahu ya. Kayaknya mulai dari hari ini aku harus bertindak sebelum ngomong. Mana ada sih bertindak sebelum berpikir, sebelum ngomong, bertindak sebelum ngomong. Terima kasih Kapidun. Jadi baca manga apa? Aku tuh waktu itu baca ini guys, aku lupa banget apa ya. Pokoknya kayak tentang angin-angin gitu, The Wind apa ya? Lupa deh. Terus aku juga baca yang Apoteker. Terus aku juga baca Frieren. Gimana sih bacanya? Frieren. Aku juga baca ini manga namanya Ekin, tahu gak? Judulnya Ekin. Ceritanya apa? Isinya banyak guys. Ini sih oke banget sih. Terima kasih Kak Faris Ekinnya. Ini manga judulnya Ekin. Jadi gimana ceritanya? Terima kasih Kak Pidun Virginia. Judulnya Ekin. Terus ceritanya gini. Sabar, aku lupa. Oh, jadi dia tuh pokoknya waktu aku baca itu ya, isinya tuh kalau nggak salah awalnya tuh kayak dunia tuh sedang
apa ya, hancur gitulah, jadi universe dia gitu kan, kayak dunia tuh hancur. Nah terus tuh katanya dia ini tuh karakternya itu terbuat sangat lembut, terus sangat baik, dan juga berbicaranya itu sangat lembut juga, pokoknya kayak soft gitu deh. Terus habis itu dia tuh bagaikan itu ada yang bikin ketawa nggak jelas. Nah, terus bagaikan malaikat katanya. Nah terus abis itu dia tuh kayak dunia kan hancur, terus dia itu tiba-tiba kayak apa ya, dia tuh kayak memikirkan gitu loh cara supaya menyelamatkan dunia ini. Kalau nggak salah tuh gara-gara global warming gitu deh, kalau nggak salah di dunia dia ya. Terus habis itu dia memikirkan caranya gimana ya. Terima kasih Kak Dani, JKT48 show-nya. Makasih Kak Dani. Terus dia memikirkan nih, aduh gimana ya caranya supaya bisa menyelamatkan. Akhirnya dia ngapain? Dia training guys. Dia melatih apa namanya, pernafasan. Karena katanya pernafasan itu lebih kuat dari apapun. Jadi dia melatih pernafasan, lalu tiba-tiba muncullah itu indera ketujuhnya. Itu adalah sebuah kekuatan. Nah, terus habis itu udah nih, dia tuh dapat kekuatan kan. Habis itu tiba-tiba ada suatu saat dimana itu kan maksudnya mengalami kehancuran kan guys, step by step. Lalu ada dimana satu hari tuh bener-bener kayak mungkin bumi tuh udah kayak nggak kuat banget kan, kayak digituin sama manusia. Akhirnya kayak dia tuh kayak beneran kayak mau hancur gitu loh. Terus tiba-tiba si superhero bernama Ekin ini muncul dari kolam renang. Cus. Sabar. Dari efek Sudirman. Cus. Lalu dia langsung mengeluarkan kekuatannya menggunakan tangannya, dan tanpa mengucapkan kata-kata apapun, langsung guys. Bam. Dunianya kembali. Bam. Sembuh. Bam. Orang-orang menjadi bersatu. Bam. Kenapa efek Sudirman? Karena itu pusat. Biar gampang guys. Jadi kayak biar pusat tuh langsung gitu. Gitu deh. Autornya Jacqueline Emanuela bukan. Katanya sih iya. Terus habis itu katanya autornya ini tuh sebenarnya bikin tuh berdasarkan cerita nyata ya. Ini tuh bukan sulap, bukan sihir. Dia tuh beneran guys. Masa iya based on true story. Udah ada ininya kok. Apa? Ada tanda tangan Ekin. Cerita kecil-kecilan. Itu cerita besar-besaran loh. Besar banget sampai bisa sampai sebumi. Cerita tentang satu bumi itu besar loh, besar. Kalau cerita kecil-kecilan mah suatu hari ada seekor semut kecil gitu. Pernah lawan apa nih? Pernah lawan Thanos? Belum. Itu karena kan universe-nya kan posisinya tuh kayak udah gak ada Avengers sih guys itu. Ya yang lain sih bisa lah ya, kayak apa ya, kayak Hawkeye tuh bisa lah dia. Bukan sulap, bukan Ekin. Aku ini deh kirain cerita Ekin tentang maskapai. Iya ya, seharusnya ya tadi. Beli manganya di mana? Nah, gini jadi karena itu tuh ditulis tahun berapa ya? Kalau nggak salah tuh itu sebenarnya tuh aku baca tuh dari kayak buyut aku gitu loh guys. Jadi dia tuh kayak udah lama gitu rilisnya tahun sekitar tahun kayak 1960-an gitu.
Nah, karena tahun itu kan lagi sibuk banget, lagi world war segala macem kan, lagi peperangan banget kan dunia. Jadi orang-orang tuh minat bacanya tuh nggak terlalu banyak, apalagi kan ini kayak ceritanya tuh kayak nggak make sense kali ya gitu kan menurut orang-orang. Jadi tuh cuman kayak tersisa beberapa gitu deh di dunia, gitu deh. Tahun gajah, tahun Ice Age. Aku pengen banget tahu. Aku tuh kayak sebenarnya tuh kayak kalau misalnya jadi makhluk hidup ya, aku mau jadi penguin. Tapi aku mau jadi penguin yang ada di kebun binatang aja. Karena aku nggak mau dikejar-kejar sama dikejar-kejar sama seal yang jahat itu loh. Bogor. Bebas deh, nggak mau jadi rusa nanti. Aku kalau jadi rusa sih aku kayak mau tinggal di Bogor sih. Kalau jadi rusa aku mau tinggal di Bogor. Kenapa? Karena orang Bogor baik, pasti rusanya dikasih makan mulu. Nggak tahu ya, soalnya sepengingatan aku nih ya, aku kan waktu itu pernah ya, waktu kecil tuh kan ke Bogor, terus habis itu lihat rusa, so aku kasih makan rusa kan. Aku tuh hemat guys ngasihnya, kayak misalnya ini satu, habis itu ini kayak rusa yang itu deh, rusa yang itu satu. So aku lihat ada kayak nggak tahu ya, kayaknya manusia yang lebih tua dari aku gitu kan, aku masih kecil ya, kok dia ngasih makan rusanya banyak banget kayak langsung gitu loh. Terus aku kayak jadi rusa di Bogor aja kali ya, enak banget. Jadi rubah salju yang bulunya putih cocoknya. Jangan dingin, nggak bisa, nanti aku belum 1 bulan aku sudah gagal itu menjadi rubah. Kalau rusa Bogor, rusanya beda Kin. Apa bedanya? Emang ada Jakarta ada rusa? Cuma ada satu seingat aku loh. Cuma ada satu rusa di Jakarta seingat aku loh. Nggak ada lagi. Bahkan rusanya aja tuh kayak muncul kadang-kadang doang. Lagi pensiun katanya rusanya. Itu pun di FX. Iya, itu pun di FX rusanya. Yang tadi perform run ya. Kin, suara kamu kok masih nggak ada sih? Nggak tahu. Kayaknya bukan nggak ada deh. Kamu terakhir nonton live aku kapan? 1 tahun lalu ya? Itu emang beda suara aku loh. Katanya sejuk dan dingin Min. Iya nih, kayaknya aku lupa dah. Aku tuh kayak sempat mengira, waduh aku nih kayaknya tahan dingin. Ups. Suara rusa gimana Kin? Udah, itu sekilas aja ya. Karena tuh gak boleh guys. Kenapa? Nanti kalau misalnya aku suara rusa, kawan-kawan aku datang semua. Udah kepanggil semua, nanti datang ke sini semua. Terus nanti tiba-tiba disamperin rusa tuh, bayangin. Gak bisa, soalnya tuh aku lagi sebenarnya gak pengen ngajak mereka gitu loh hari ini. Jurusan Ekin apa? Kalau kamu jadi hewan, kamu mau dikasih makan apa? Kayaknya aku pengen ikan bakar, aku pengen ikan gurame, ikan nila. Aku pengen apa ya? Kayaknya aku mau jadi ini aja deh. Aku mau jadi penguin deh. Penguin yang kayak di kebun binatang gitu loh. Terus habis nanti kayak makan ikan mulu, ya enak banget loh. Terus nanti aku mintanya gini. Kalau ini ikan. Terus gini. Ini apa? Ini oyster. Boleh gak ya? Penguin makan oyster. Masa makan rumput? Mana ada sih? Masa penguin makan rumput? Tapi kasihan penguin gak bisa lari. Tapi bisa berenang sih. Apalagi ya? Penguin apalagi ya? Apalagi sih yang dimakan penguin? Banyak loh guys. Gini. Ayam maca. Lucu ya, penguin tuh bisa gini-gini loh, kayak bisa dipukul-pukul kalau jadi penguin ya.
aku kalau jadi penguin ya, lagi misalnya pameran gini, nanti aku misalnya samperin manusianya, habis itu kayak aku berbuat baik dulu nih, aku kayak senyum-senyum gitu, senyum penguin. Terus habis itu astaga marah dia. Terus habis itu nanti aku setelah itu aku bakal kayak gini guys, tak. Itu ngapain tuh? Itu kayak mukul manusianya dikit sih. Sebenarnya iseng aja sih, nggak apa-apa sih. Soalnya kayak pasti manusia tuh kayak penasaran gitu nggak sih rasanya dipukul penguin. Terus itu tuh bagus. Kenapa? Nanti dia bisa cerita ke teman-temannya, guys aku habis dipukul penguin. Udah itu. Lo aja nggak setuju. Aku nggak mau jadi penguin. Aku pokoknya aku kalau jadi penguin aku mau di situ ya. Udah. Jangan, kayaknya itu nggak bakal kejadian deh. Gak bisa dimasukin CV. Bisa banget, tinggal dimasukin aja. Aku nanti masukin tinggal bilang pengalaman kerja pernah dipukul penguin bernama Ekin. Bam, langsung apa? Langsung keterima. Bam. Pengalaman kerja. Kalau jadi penguin nanti dimakan paus orca. Iya kan, kasian banget. Tapi makanya aku tuh, tapi tuh sebenarnya jadi penguin yang di kutub tuh lebih asik, temennya banyak, terus kayak sosialisasi banget. Cuman minusnya nih aku kayaknya tuh fighting insting aku tuh zero kan. Nanti aku tuh baru terus katanya baby penguin tuh kalau misalnya kena es 5 detik pun tuh kayak bisa mati gitu loh guys, serem banget gak sih? Terus kayak bayangin lah aku nanti kalau misalnya aku kayak udah jadi penguin dewasa terus dilempar ke laut, itu baru 1 detik aku udah dimakan kali sama paus orca. Emang kamu kuat dingin? Nah itu juga baru lahir aku udah gak ada itu aku kalau jadi penguin. Gak doyan juga pausnya. Mana ada sih reinkarnasi paus orca. Coba gimana suaranya? Jadi alpaka aja, nggak mau. Aku maunya jadi ini. Si alpaka sih juga sih. Jadi apa ya? Udah aku jadi diri sendiri aja. Jadi cicak. Jadi begini. Aku kembali, kamu dari mana? Jadi ternyata udah jam 10 tuh, gimana? Waduh. Jadi begini. Daripada jadi ini, gimana kalau kita jadi podium? Kok jadi podium sih? Gimana kalau kita baca podium? Mana sih jadi jidat? Baru jam 10. Jam 10 itu bukan baru, jam 10 itu udah jam 10. Oke. Beneran nih. Jadi podium. Dari 15 deh, oke. Baru juga join. Lagi tadi kemana? Oke, baca podium ya. Ya karena kenapa? Karena ini sudah malam guys. Aku lupa kasih tau ya, aku kalau jam 12 berubah jadi apa. Nanti ya. Terima kasih Kak Sven doanya. Bentar ya. Aku jadi... Iya makanya, itu kan tadi dari ngomong jadi. Jadi kalau misalnya udah jam 12 aku jadi sesuatu. Terus aku jadi jam 5, yang bener aja deh. Yang ke-15 ada Kak Rafael, terima kasih Kak Rafael. Yang ke-14 ada Kak Eko, terima kasih Kak Eko. Sebentar, ini berubah gak podiumnya? Terima kasih Kak iSocial Ekinnya. Sebentar. Iya berubah guys, sebentar. Ulang.
Yang ke-12 ada Kak Rafael, terima kasih Kak Rafael. Yang ke-14 ada Kak Eko, terima kasih Kak Eko. Yang ke-13 ada Kak San, terima kasih Kak San. Yang ke-12 ada Kak Nazia, terima kasih Kak Nazia. Yang ke-11 ada Kak Kansa, terima kasih Kansa. Yang ke-10 ada Kak Sandi, terima kasih Kak Sandi. Yang ke-9 ada Kak Pidun, terima kasih Kak Pidun. Yang ke-8 ada Kak Pasukan Bebek, terima kasih Kak Pasukan Bebek. Yang ke-7 ada Kak Elshe, terima kasih Kak Elshe. Yang ke-6 ada Kak Matthew, terima kasih Kak Matthew. Yang ke-5 ada Kak Dani, terima kasih Kak Dani. Bentar, aku takut berubah. Yang ke-4 ada Kak Dakdikdukder, terima kasih Kak Dakdikdukder. Yang ke-3 ada Kak iSocial, terima kasih Kak iSocial. Yang kedua ada Kak Faris, terima kasih Kak Faris. Yang pertama ada jeng. Ada Kak Vicky, terima kasih Kak Vicky. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah menonton live aku. Makasih ya. Jangan lupa jangan lupa VC, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa menyayangi dirimu sendiri. Asik.